Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan share tentang bagaimana sih bikin project Centum VP. Nah, jadi di sini saya sudah masuk di EWS-nya ya, jadi Engineering Workstation-nya, yaitu sebuah komputer yang digunakan oleh engineering untuk create konfigurasi, programming, setting dan sebagainya tentang DCS. Tadi yang di sini nanti saya akan share tentang bikin project di DCS Centum VP. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama itu adalah klik start. Kemudian di sini nanti klik Yokogawa Centum, terus klik System View seperti itu. Nah, ini adalah project existing yang sudah ada. Nah, di sini saya akan bikin baru saja nih. Caranya adalah klik File, Create New Project. Nah, ini bisa kalian ganti nih usernya apa gitu ya, organisasinya apa, terus kemudian project informasinya apa. Ini misalkan project informasinya percobaan DCS Centum B gitu ya. Terus kemudian di sini saya klik OK. Nah, di sini ada Windows ya, di sini muncul Windows yang namanya Create New Project. Kemudian ada tab Name and Position, jadi di sini adalah nama projectnya apa. Nah, ini misalkan saya pilih default atau saya ganti seperti ini. Kemudian ada position. Position ini adalah letak dari project ini berada, seperti itu. Terus kemudian outline. Outline ini ya informasi ya. Jadi informasinya dari project ini. Kemudian constant. Nah, di constant ini adalah ketika kita bikin project baru, maka ada nama domain. Jadi di DCS ini kita bisa klasterisasi berdasarkan domain-domain tertentu. Misal nih, domain nomor 1 itu digunakan untuk mengontrol kilang misalkan. Kemudian nanti ada lagi nih DCS yang kedua, kita bagi lagi misalkan domain 2 dia khusus kontrol tentang utilitas misalkan. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi di mana kalau beda domain pasti nanti networknya juga beda ya, seperti itu. Oke, ini nggak perlu. Kemudian klik OK ya. Nah, ini hierarkinya ya. Jadi start numbernya nomor berapa, maksimal numbernya yang digunakan seperti ini. Dari default aja. Kemudian klik OK. Nah, di sini ada create new FCS. Jadi, ketika kita ngomong DCS, khususnya DCS Yokogawa, entah itu Centum 3000 atau Centum VP ya. Nah, pasti yang pertama dilakukan adalah create new FCS. Jadi di sini adalah kontrolnya ya, Field Control Station. Jadi di Field Control Station ini kita pilih nih jenis controllernya apa gitu ya. Kan banyak nih yang dipilih ya, seperti itu. Nah, ini sesuaikan dengan spek FCS-nya masing-masing. Nah, berhubung ini simulator, maka saya pilih yang default saja ya, seperti itu. Kemudian ada database tipe. Nah, ini pilih general purpose saja. Terus ada domain. Domain number. Jadi domain numbernya tadi kan 1 kan ya. Kemudian station number. Stationnya ada berapa nanti? Stationnya kan ini yang di sini berapa nih? Yang maksudnya yang EWS ini ya. Ini station number 1 seperti itu. Terus konstan. Nah, di konstan ini misalkan kalau mau fast scan ya kita klik fast scan gitu ya. Yang ini bisa diganti. Kemudian medium speednya juga bisa diganti. Misalkan kita pilih yang berapa gitu ya, 500 atau berapa. Terus IOP ini bisa diklik. Kemudian udah ya, itu aja settingnya. Kemudian klik OK. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini adalah create new HIS. HIS itu singkatan dari Human Interface Station. Jadi digunakan kalau di control room
yang ada di kilang atau control room yang ada di industri-industri. Nah, HIS ini digunakan oleh operator untuk memonitoring proses yang ada di lapangan seperti itu. Nah, di sini kita pilih saja menggunakan PC dengan operation dan monitoring function. Jadi di sini PC yang digunakan sebagai operation sama fungsi monitoring. Nah, kemudian station address-nya itu tadi domainnya berapa, station number-nya berapa. Nah, ini saya pilih default saja. Kemudian setelah itu kita klik oke, atau ini dulu ya. Nah, ini buzzer X ya. Jadi semua station nanti sama ya namanya buzzer X nya. Jadi kemudian ada apa nih? Ada network nih ya. Nah, network ini adalah menggunakan VPNet. Jadi protokol yang ada di Centum VP itu pakai VPNet, di mana VPNet ini istilahnya kontrol bus TCP sama Ethernet. Jadi nanti ada dua IP seperti itu ya. Nah, IP-nya ini saya pilih default saja seperti itu ya. Jadi mungkin ini dibedain aja, ini 6 atau nanti sesuaikan lah ya dengan networknya. Kemudian di sini ada detail setting. Nah, ini bisa diklik juga ya. Jadi di sini fungsinya adalah master session dari semua message-nya ya. Digunakan untuk standar lah, gampangnya gitulah ya. Oke. Terus kita klik oke. Oh, ini nggak bisa ya, jadi nggak usah lah. Oke. Nah, kenapa nggak bisa? Karena ini adalah saya tidak connect ke jaringan, jadi ini tidak usah saya centang gitu ya. Nah, kita klik seperti ini. Jadi project ini ya namanya PJJ1 itu sudah create. Di sini ada common, ada batch, ada FCS, ada HIS seperti itu. Nah, jadi nanti di sini HIS itu fungsinya adalah untuk human interface station, FCS itu adalah good control station, di mana isi dari FCS ini ada power supply unit yang ada jumlahnya 2 ya, jadi dia redundant, kemudian CPU juga redundant sama IO. Kemudian ada komunikasinya juga ya. Di sini ada configuration dari IOM. Nah, IOM ini adalah input output modul. Nah, di sini nanti kita bisa create IO ya, entah itu analog, entah itu digital, ataupun entah itu misalkan kalau kita mau mengintegrasikan DJS ini dengan PLC gitu ya, pakai ALI gitu ya. Kemudian nanti ini function block. Jadi kalau function block ini digunakan untuk memprogram DJS. Jadi sama seperti di PLC ya. Jadi di PLC kan juga ada bahasa function block, kemudian bahasa ladder dan sebagainya. Cuma kalau di DJS itu menggunakan function block. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita nanti ke sini dulu ya. Di common ini ada namanya istilahnya ikon-ikonnya di sini ya. Jadi kita di sini bisa setting misalkan aja alarm, kemudian user dan sebagainya. Nah, di sini kita akan mencoba ini ya.
notif lah ya, seperti itu. Jadi di sini ada operation mat, jadi saya klik aja open mat dev, bentar. Nah, ini ya. Oke. Nah, di sini kita itu bisa ini ya, apa namanya, membuat sebuah labeling gitu ya, seperti itu. Misalkan saja kita bikin maintenance gitu ya, ketika nanti kita melakukan proses maintenance, maka di control room ada notifikasi dengan visit main gitu ya. Dan ini warnanya bisa diganti gitu ya. Warnanya apa nih? Misalkan kalau maintenance itu adalah warnanya merah gitu ya. Merah, tanda merah nih. Ini ya, misalkan red gitu ya. Kemudian common tipenya apa, yang melakukan install siapa, ini privilege-nya bisa dipilih nih, setting semua privilege atau yang level S2 atau S3 gitu ya. Kemudian selanjutnya ada kalibrasi kal gitu ya. Ini bisa kita ganti warnanya, misalkan magenta gitu ya, atau magenta nih. Nah, seperti ini misalkan. Atau steel blue atau apa ya? Cyan misalkan. Mana cyan ada? Ini misalkan. Jadi misalkan ini nanti levelnya level apa namanya? Operator gitu ya. Ini bisa diklik ya. Operator gitu ya. Privilege-nya adalah S3 misalnya. Oke. Nah, ini ya. Jadi nanti itu bisa kita apa istilahnya ya. Misal nih, kalau di lapangan itu ada laporan nih, apa namanya, pembacaan yang di lapangan dengan di DCS kok beda. Nah, ketika kita melakukan kalibrasi ya, atau kalibrasi ulang, maka kita bisa setting di DCS-nya mode kal gitu ya. Jadi untuk memberikan informasi juga ke operator bahwa ada apa namanya, kegiatan kalibrasi. Oke, ini kita simpan aja. Errornya 0 ya, kita close. Terus kita juga bisa bikin apa namanya, security ya, security level ya. Ini security. Nah, ini. Jadi security builder ini kita bisa bikin grupnya misalkan, atau kita bisa setting privilege-nya gitu ya. Jadi, privilege yang paling rendah misalkan off user, on user, engineering user gitu. Biasanya sih kalau engineering user itu adalah S3 ya, privilege-nya. Kemudian kalau yang on user itu S2, kemudian monitoring saja misalkan, atau program saja, nah itu bisa S1 dan seterusnya. Ini kita bisa setting. Kemudian range-nya itu siapa juga bisa disetting ya, seperti itu. Sampai kita mau bikin monitor, ini bisa ditulis nih, monitor gitu. Ini misalkan, ini nggak usah deh. Nah ini apa namanya, silahkan di oke, ini saya save ya. Terus itu aja dulu ya mungkin ya, untuk apa namanya, create project di Yokogawa Phantom VP. Semoga tutorial ini bermanfaat. Nanti akan saya lanjutkan ke tutorial atau sharing selanjutnya.
Oke, dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.